Halo semua, welcome to Potek, Podcast Teknik. Nah, buat yang belum tahu nih, Potek ini merupakan suatu program kerja dari Dinas Hubungan Masyarakat BEM Fakultas Teknik, di mana di sini kita akan berbincang-bincang dengan berbagai narasumber. Nah, di episode pertama ini, untuk Potek bahkan ditemani oleh kami berdua. Mungkin pertama-tama kami bisa kenalin diri dulu nggak sih? Bener banget. Nah, kenalin, nama aku Indah Maritza Syabia, merupakan mahasiswi dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Lanjut Bang. Nah, namaku Juni Bayu Pranowo, aku biasa dipanggil Bayu. Aku dari mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin Angkatan 2022. Nah, jadi di podcast pertama ini, kita bakal ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, sebelum itu, kita ini bakal ngebahas apa sih Bang sama narasumber kita nanti? Nah, untuk yang bakalan dibahas tuh pertama-tama pasti tentang PKM nih Kak. Benar. Kakak tahu nggak sih apa itu PKM? Apa ya PKM itu ya? Nah, mungkin kita untuk tahu lebih lanjut nih tentang PKM itu tuh bisa kita langsung tanyakan nggak sih ke narasumber kita yang luar biasa? Oh, boleh langsung saja kali ya. Oke, halo Bang. Halo. Nah, gimana nih kabar abang nih Bang di hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga. Mungkin bisa nih Abang perkenalan diri dulu ke teman-teman biar kalian tahu nih gimana narasumber kece kita kali ini. Oke, baik. Halo teman-teman semua. Nama aku Irsal Hanafi, biasa dipanggil Irsal. Aku mahasiswa semester 7 dari jurusan Teknik Kimia, program studi S1 Teknik Kimia, angkatan 2021. Nah, kan tadi udah dikasih tahu nih secara singkat kita bakal bahas apa nih Bang. Ya. Nah, pasti para sobat Potek di rumah, nah kami manggil ini sobat Potek. Oke. Sobat Podcast Teknik. Para sobat Potek di rumah ini pasti pengen tahu itu apa itu PKM. Pasti kan banyak juga yang awam gitu tentang PKM. Boleh dijelasin sedikit itu dari abangnya gimana? Oke, jadi sebelum itu, jadi aku pernah ikut PKM 2 kali dari tahun 2023 sama 2024 tahun ini. Nah, jadi PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa di mana di sana kita itu mahasiswa bisa mengimplementasikan ide-ide yang kita punya, gagasan-gagasan yang kita punya, dan nanti didanain oleh pemerintah untuk merealisasikan dari ide-ide yang udah kita ajukan tadi. Jadi nanti di PKM itu kita ngajukan proposal dari ide yang mau kita buat, terus dari proposal itu nanti diseleksi, terus dikasih dana bagi yang lolos pendanaan, terus kita ngelakukan riset, terus nanti kalaupun memang misalnya lolos lagi baru masuk ke tahap selanjutnya itu PIMNAS atau Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, jadi kalau di PKM ini juga itu terbagi 8 bidang, jadi nggak cuma satu, nggak fokus tersatu aja. Jadi emang pusatnya untuk kreativitas mahasiswa gitu dari segala bidang. Misalnya kalau kita kayak teknik mungkin lebih relate-nya ke PKM RE ya, riset eksakta, atau juga ada KC dan lain-lainnya. Jadi selain dari itu ada juga PKMK kewirausahaannya, pengabdian masyarakat juga. Terus yang di bidang soshum juga ada riset humanioranya gitu-gitu. Program progres dari PKM ini kan banyak nih Bang alur-alurnya. Nah, itu sebelum itu apa sih yang menginspirasi Abang buat ikut PKM? Yang menginspirasi Abang untuk PKM tuh karena mungkin kita sama-sama tahu PKM ini merupakan ajang ataupun event bergengsi mahasiswa kan. Jadi ya siapa yang nggak mau ikut PKM gitu. Nah, jadi pertama itu Abang diajak juga dulu waktu Abang masih maba, itu Abang diajak sama senior Abang untuk ikut PKM kan, diperkenalkan di situ dengan riset mereka. Jadi pas udah nyoba ternyata asik juga nih PKM nih. Jadi emang bener-bener yang tadi Abang bilang, emang membantu mahasiswa untuk meluangkan ide-ide yang dia punya gitu. Jadi ya itu sih yang menginspirasi Abang untuk ikut PKM. Ya, jadi kayak ide yang kita punya itu nggak terpendam di kepala aja kan? Iya betul. Jadi emang bener-bener bisa kita explore gitu. Bisa kita tuangkan lah. Ini ada wadahnya. Jadi kita dikasih wadah dari Kemendikbud kan. Iya. Bisa untuk kita tuangkan di situ. Betul. Nah, pasti dari Abang setelah mengikutkan PKM itu, apa aja yang Abang harapkan dari pengalaman mengikuti PKM tersebut?
Bagaimana pengalaman abang selama mengikuti PKM? Pengalaman abang dari PKM ini banyak banget yang merubah abang. Pertama jadi bukan cuman kita ngelakukan riset terus kita ngejalankan apa yang udah disuruh aja, tapi lebih dari itu ada di sana teamworknya, kita belajar tim, bertanggung jawab, terus kita juga belajar berkreativitas, kita juga belajar gimana caranya presentasi yang bagus, kita belajar bagaimana cara nulis yang bagus, itu sih. Dan juga banyak dapat teman-teman juga yang luar biasa gitu. Berarti banyak lah keuntungan kita ikut PKM ini. Betul, ya? banyak banget. Nah, setelah abang mendapat inspirasi nih dari angkatan di atas abang kan untuk mengajak abang ikut PKM. Mungkin dari abangnya nih bisa memberikan inspirasi untuk adik-adik yang di bawah abang mungkin bakalan mengikuti IPKM atau mungkin bahkan kami mau mengikuti PKM kan. Bener. Mungkin dari abang ada inspirasi atau motivasinya gimana? Jadi percayalah kalau misalnya PKM tuh bukan cuman event biasa aja gitu. Jadi kalau emang kalian emang niat mau ikut PKM, ya kalian sendiri yang nyari gitu. Jadi setiap ada kesempatan yang ada tuh ya kita ambil aja gitu. Kayak kemarin awalnya juga waktu abang diajak sama cutting abang, mungkin ada Kak Sherin sama Kak Yona barangkali nonton ini ya kan. Say hi dulu. Say hi. Jadi waktu diajak itu emang awalnya mikir 2 kali gitu kan, kayak bisa nggak ya nanti ngikutin mereka gitu. Padahal kan masih maba, belum tahu apa-apa tuh kan. Tiba-tiba diajak. Abang tuh tahu PKM tuh juga udah dari awal masuk kuliah tuh udah tahu gitu. Cuman mau mulai itu yang takut bisa nggak ya. Nanti kayak mana cara risetnya segala macam kan. Langkah pertama yang masih belum tahu kan kita kemana. Terus diajak, takut juga tuh bisa nggak ya nanti mempertanggungjawabkan ini gitu. Bisa nggak ya nanti takutnya malah mengecewakan kakak-kakak yang udah ngajak gitu kan. Nah jadi tapi abang mikir lagi, kalau misalkan abang nggak mulai dari sekarang, ini ada kesempatan nih abang diajak. Tapi kalau abang nggak terima, ya kapan lagi abang bisa dapat kesempatan ini? Kapan lagi abang bisa mencoba gitu? Karena kalau misalnya kita ngambil kesempatan yang ada, kita tuh ada 2 opsi, berhasil atau belum berhasil. Tapi kalau misalnya kita nggak nerima nih kesempatan yang ada, ya kita cuman dapat nggak berhasilnya gitu, nggak ada kemungkinan untuk berhasilnya gitu. Ngestak di situ aja, nggak ada perkembangan juga ya bang. Jadi itu sih, jadi kalau emang benar-benar niat mau ikut PKM, ya mulai dari sekarang dicari apa idenya, mau kemana, kan ada 8 bidang tuh kan di PKM, mau fokusnya kemana, mau ke risetnya kah, atau ke kewirausahaannya, pengabdian masyarakatnya gitu. Kalau teknik sih relate-nya ke risetnya ya gitu, karena kan kita penelitian juga, jadi ya mulai dicari lah apa ide-ide yang belum pernah dilakukan orang dan impactful ke depannya tuh kayak mana, berkelanjutan untuk Indonesia. Itu sih yang ide-ide yang kayak gitu sih yang dicari di PKM ini. Jadi kalau memang misalnya teman-teman mau, itu dicoba atau dicari dari sekarang gitu. Karena kan PKM nanti nih di tahun 2025 tuh awal-awal tahun tuh biasanya kayak bulan Februari gitu. Lagi berarti emang ya? Iya, jadi mulai dari sekarang. Kalau dari univ-univ lain yang biasa juara PIMNAS tuh, mereka emang dari sekarang udah persiapan, udah bentuk tim, udah nyari ide, udah buat proposal malah makan. Jadi kayak emang udah se-prepare itu. Jadi kalau memang misalnya mau, kita prepare dari sekarang. Prepare dari sekarang. Jangan gitu. Mau kalah sama yang juara kan. Iya, karena kalau univ top itu, mereka yang udah biasa lolos PIMNAS, juara-juara di PIMNAS tuh, mereka waktu awal ngajukan proposal, niat mereka tuh emang udah dapat medal di PIMNAS. Kalau kita kan niatnya cuman kayak ya udah ikut aja gitu. Iya, coba syukur nggak lolos nggak apa-apa. Gitu kan. Yeah. Nah, jadi mindset kita tuh udah jauh beda sama mereka, udah tertinggal kali. Jadi ya itu sih gimana caranya kita ngajak semua teman-teman dari Undri. Kalau bisa kan banyak kan delegasi yang lolos PIMNAS gitu. Jadi ya kalau emang niat ya emang dari sekarang disiapin gitu. Nah, jadi gitu Sobat Potek. Jadi bagi kalian yang pengen nih ikut perlombaan dari Kemendikbud yang salah satunya PKM ini, jadi kan emang harus niat dari awal kayak, duh aku pengen nih menang, harus intinya tuh kita harus pengen lolos lah gitu, jangan cuman ikut-ikut aja, yang penting ikut tapi nggak ada tolak ukurnya gitu. Kayak iseng-iseng aja nih, aku ada PKM aku iseng lah ikut. Nah jadi kayak dari situ aja kita udah kalah jauh nih dari kampus top yang ada di Jawa ya kan, top 3 kan. Pemikiran kita tuh udah jadi emang udah
satu langkah di bawah mereka gitu. Iya, benar-benar. Mereka udah jauh, kita masih baru memulai. Iya. Biar teman-teman tahu nih Bang, untuk PKM ini alurnya tuh gimana aja sih Bang dari awal sampai bisa lolos nih ke PIMNAS menurut Abang? Nah ya, jadi untuk alur PKM ini juga lumayan panjang sebenarnya sampai ke PIMNAS. Jadi pertama itu kita pastinya buat proposal dulu kan. Ya. Buat proposal, terus kita ajukan dulu ke UNRI. Jadi nanti ada seleksi tahap internal namanya. Itu seleksi sama satu univ. Karena masing-masing universitas itu dia nggak bisa semua orang tuh bisa ikut. Jadi ada kuotanya juga. Kayak misalnya dari UNRI itu cuma bisa ngajukan 200 proposal gitu. Nah dari UGM gitu misalnya kan bisa 500 karena mereka memang udah pernah juara umum gitu-gitu. Jadi dari UNRI itu juga seleksi dulu. Misalnya ada 300 nih yang masuk, diseleksi dulu sama UNRI kan. Ada 200 proposal sesuai sama batas maksimal dari Belmawanya. Terus udah tahap internal pengumuman, baru nanti kita biasanya tuh di coaching sama PKM Corner, ada namanya tim PKM dari UNRI untuk ngecek proposal kita. Setidaknya format tuh udah bener dulu gitu kan. Nanti udah dari situ baru kita daftarkan ke Belmawanya. SIM Belmawa di apa namanya? Websitenya PKM nasionalnya. Udah habis itu setelah itu kita nunggu pengumuman, baru pendanaan, nanti cair pendanaan, kita melakukan riset biasanya 3-4 bulan sih melakukannya. Habis itu nanti ada PKP 2 namanya. PKP 2 nih kita mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan selama beberapa bulan riset itu. Kan dikasih dana nih. Ya, itu ada ininya ya, apa namanya? Ya yang kita hasilnya lah. Apa, jadi gitu kayak kan. Orang ini ngasih dana nggak sia-sia gitu. Betul. Kan. Bener nggak ini dikerjakan gitu kan? Jadi bukti. Ya dari situ sama nanti kita ngerjakan laporan, ada laporan kemajuan, laporan akhir, terus ada laporan tambahan untuk masing-masing bidang. Kalau di PKMR itu ada artikel ilmiah, terus ada konten-konten juga tiap bulannya kita kerjakan gitu-gitu. Nanti semua itu kita rekap. Baru nanti dinilai sama reviewer nasionalnya, baru pengumuman PIMNAS, barulah ikut PIMNAS. Jadi panjang sebenarnya, hampir 1 tahun juga sih untuk ke PIMNAS dari PKM ke PIMNASnya gitu. Nah, kan kita tadi udah nyenggol-nyenggol nih Kak tentang PIMNAS. Nah, jadi Abang nih merupakan salah satu tim yang lolos ke PIMNAS tersebut. Dari Fakultas Teknik ya Bang ya? Dari Fakultas Teknik Universitas Riau ya. Terus kan ini jaket PIMNAS nih kan Bang? Iya. Nah, dari pakai Abangnya sama kita pakai jaket BEM aja. Kita belum sampai di situ. Nanti tahun 2025 kita susul, amin. Nah, untuk yang lolos PIMNAS nih Bang dari teknik atau dari UNRI lah, itu tuh berapa tim tuh Bang? Nah, jadi sebelum ke PIMNAS lah Bang kasih tahu dulu. Jadi yang daftar proposal dari Rekap Belmawa itu yang daftar seluruh Indonesia proposalnya ada 43.000 proposal yang diajukan. Banyak banget kan? Banyak banget itu. Nah, dan yang lolos pendanaan itu cuma 2.000-an gitu. Dari se-Indonesia itu Bang? Oh, dari 43.000 cuma 2.000-an yang lolos PIMNAS. Proposalnya, ya. Terus ketat banget berarti persaingan di Indonesia. Betul. Ya? Terus yang dari UNRI-nya yang lolos pendanaan itu cuma 25 tim. Nah, sedangkan untuk yang lolos PIMNAS dari UNRI itu cuma 3 tim dari 25 tim yang lolos pendanaan, dan ketiga-tiganya itu dari teknik. Hebat banget nih ya, masih sama siswa teknik nih ya Bang ya. Emang keren sih. Teknik tetap terdepan. Kan iya. T3. T3 ya. T3 itu teknik tetap terdepan. Betul. Terus untuk kan ini PIMNAS nih, bahas PIMNAS. Itu tuh PIMNAS itu di mana Bang? Kemarin untuk lokasinya. Nah, jadi untuk tahun ini tuh PIMNAS ke-37 itu tuan rumahnya Universitas Airlangga di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya. Di tahun depan 38 kabar-kabarnya di Unhas sih, cuman belum tahu ya, belum dapat ininya. Berarti kan udah lolos ke PIMNAS nih Bang dari ribu banyak orang gitu. Nah, itu grogi. Agak grogi sih, masih episode pertama kan grogi. Jatuh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Santai. Oke, next. Nah, kan PIMNAS kali ini tuh di Surabaya ya Bang ya. Nah, itu apa sih benefit yang Abang dapetin selama di sana gitu Bang, sama teman-teman yang lain juga?
Pimnas ya. Jadi memang abang ngerasain sendiri sih bahwasanya memang Pimnas tuh event tergengsi di kelas mahasiswa gitu kan. Kayak ya tentunya bangga bersyukur juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa lolos Pimnas. Jujur nggak nyangka juga tim abang bisa lolos Pimnas gitu kan. Dan di sana ketemu sama orang-orang hebat. Pertama ngerasa udah prepare nih. Ternyata di sana orang-orangnya jauh lebih hebat gitu. Jadi emang tertantang, emang termotivasi lah gitu. Kayak keren-keren semua orang-orangnya, emang pas presentasi juga bagus-bagus semua, idenya juga brilian-brilian semua. Jadi kayak jadi nambah wawasan juga lah, jadi membuka pikiran lebih jauh lagi gitu. Kayak kita sekali mendayung 2 pulau terlampaui kan. Iya betul. Kita ikut Pimnas, kita juga dapat ilmu dari yang tim-tim lainnya. Jumpa orang-orang juga, kenalan-kenalan baru. Iya betul. Terus Pimnas nih, masih Pimnas kita nih. Terus selama abang di sana itu tuh, kita yang kok sejauh dulu deh. Tadi kan abang bahas tentang Pimnas, apa untuk abang bawa ke sana? Itu tuh judul PKM abang apa? Itu kan pasti orang penasaran kan. Abang ini bisa lolos nih sampai Pimnas. Apa sih judul yang dibawa? Apa sih yang dibawa riset abang nih? Oke, jadi untuk judul abang itu abang ngambil judul Deep Arctic Solvent berbasis limbah tandan kosong kelapa sawit dan minyak jelantah sebagai katalis pada pembuatan biodiesel ramah lingkungan. Agak panjang ya. Iya. Jadi intinya riset abang itu tentang pembuatan katalis. Katalis itu kalau teman-teman nggak tahu untuk mempercepat reaksi di tekkim atau di kimia di lingkungan juga ada biasa ya katalis. Jadi untuk sintesis si katalis ini abang ngambil dari limbah. Biasanya nama katalisnya itu Deep Arctic Solvent atau DES. Nah jadi DES ini biasanya disintesis pakai bahan-bahan kimia komersil. Nah cuman abang ngambil pembaruan nih untuk membuat DES ini dari limbah tandan kosong kelapa sawit atau abu TKKS sama minyak jelantah gitu. Jadi dari 2 komponen ini abang gabung jadilah si DES ini. DES ini nanti diaplikasikan untuk sebagai katalis pada pembuatan biodiesel. Kayak gitu. Jadi intinya buat katalis sama buat biodiesel gitu. Itu abang melakukan penelitian ini di mana tuh bang? Untuk penelitian abang di lab teknik reaksi kimia di Fakultas Teknik Kimia. Berarti itu selama abang melakukan penelitian PKM abang nih, itu tuh labnya bakalan nggak dipakai sama siapapun? Atau itu emang masih bisa dipakai sama mahasiswa lain? Dipakai sama mahasiswa lain juga, jadi ya ganti-gantian gitu ganti-gantian. Kan emang di lab tuh emang ada orang yang penelitian juga kan, mahasiswa-mahasiswa lain yang penelitian ya sharing aja. Kan banyak juga tempatnya gitu. Jadi selama penelitian nih, kita bahas tentang diri abang lah lagi kan. Jadi udah jauh nih kita sampai ke Pimnas kan. Benar-benar. Kita pasti penasaran juga kan, para sobat potek di rumah. Bagaimana cara abang membagi waktu abang lah untuk sampai abang harus penelitian, sedangkan abang harus tetap kuliah. Ya. Abang juga hima ya kan? Iya betul. Nah gimana nih ngebagi waktu dengan kegiatan yang se-full itu bang? Jadi memang kalau dipikir-pikir banyak ya. Ya kalian juga kan anak BEM pasti sama-sama ngerasain lah gimana memanage waktu di kuliah sama di organisasi, tambah juga lagi penelitian abang kan. Kalau abang sih dibawa enjoy aja. Jadi emang udah buat schedule mau ngerjain ini di jam ini, mau ngerjain ini jam ini, mau ada rapat ini di jam ini gitu. Jadi kayak emang udah terstruktur aja di hari itu. Kayak misalnya mau penelitian ya udah di penelitian gitu. Kalau kelas ya kelas tuh emang nggak bisa lah ditolerir kan. Jadi kalau memang misalnya ada kelas ya tetap kelas. Ya. Jadi ya sebenarnya skala prioritas sih kalau misalnya. Dan PKM ini kan juga ada beberapa bulan dan juga bertim ya kan. Jadi sendiri aja ya jadi itulah fungsinya tim tuh ya kerjasama. Kalau misalkan ada yang nggak bisa di backup. Kalau ada yang kesusahan dibantu gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi ada kelas, nanti teman-teman aku yang backup untuk ngelanjutin run kami. Atau sebaliknya kalau mereka ada kelas atau kesibukan, aku yang gantian. Kalau kami sama-sama free, ya kami sama-sama ngerjain gitu. Berarti udah nggak ada waktu lagi lah ya bang buat bermalas-malasan di kelas. Iya, gitu. sebenarnya itu. Sebenarnya kita tuh ada waktu aja. Iya. Cuman malas-malas itu yang buat susahnya. Waktu itu banyak sebenarnya kan. Karena kita yang nunda-nunda, kita yang leha-leha. Pengennya istirahat bentar,
malah kebablasan. Apalagi kita kan anak teknik kan. Teknik mana ada sibuk kan. Teknik kita tuh selalu santai. Santai banget santai banget kita nih. Senyum terus ya. Jadi kayak gitu. Terus untuk benefit nih, tadi kan kita bahas benefit juga kan. Tadi benefitnya kan dari Kemendikbud nih bang. Kalau dari fakultas sendiri bang, ini kan abang ngikutin PIMNAS nih kan, perwakilan dari Fakultas Teknik Universitas Riau. Untuk dari fakultasnya tuh abang dapat apa aja dari kayak rewardnya juga. Rewardnya dari abang dan anggota kelompok abang lah sekalian semuanya. Nah ya jadi yang perlu teman-teman ketahui juga, yang lolos PKM pendanaan aja itu dari Unri itu udah dikasih konversi SKS 6 SKS. Wow, 6 sampai 7 SKS. Iya. Gitu. Jadi itu pertama benefit yang menurut Abang udah luar cukup, biasa ya. Cukup wah lah. Jadi kita udah ada pemikiran untuk cepat lulus nih. Ada gitu. keringanan SKS juga bisa mempercepat. Jadi ya usaha ataupun capek kita tuh dibayarkan juga gitu sama konversi SKS gitu. Jadi dan konversi SKS ini juga masing-masing prodi itu beda-beda. Bisa ke skripsi, bisa ke matkul, bisa ke KKN, ke KP gitu-gitu kan. Kalau abang kemana nih bang? Kalau abang, karena abang tahun lalu udah ikut juga kan. Nah tahun lalu itu abang konversinya ke KKN. Nah tahun ini abang konversinya ke mata kuliah pilihan. Jadi teknik kimia itu kan ada beberapa matkul pilihan kan. Nah dan kebetulan juga di matkul pilihan itu bisa dikonversi untuk PKM ini. Jadi abang konversi itu, sama penelitian abang juga dikonversi. Jadi kayak lebih simple lah, jadi nggak terlalu ribet sama yang lain. Jadi kayak abangnya nggak meneliti 2 kali lah. Iya, jadi pakai riset yang sama juga gitu untuk. Ya udah ambil judul ini aja, kita masukkan ke sini kata dosennya kan. Jadi bisa dikonversi tetap. Betul. Nah, selain dari itu, terus juga pas lolos PIMNAS-nya, oh ya, sebelum itu pas pendanaan juga dari universitas, dari Unri itu juga dikasih dana juga tambahan. 1.500.000 atau berapa gitu, abang lupa juga. Oh, berarti udah dapat biaya dari pendanaan, terus dari dari Undip juga dibantu pendanaan bantuan lain gitu. Nah itu salah satu benefit juga. Terus waktu lolos PIMNAS-nya tentu semua akomodasi perjalanan mau penginapan segala macam itu udah ditanggung sama Unif. Sama dapat fasilitas-fasilitas lain lah ya, ini salah satunya juga ya kan. Sama ada beberapa barang-barang lain juga. Terus juga dapat coaching juga. Emang bener-bener dibantu juga lah sama Unri untuk presentasinya gimana, PPT-nya gimana bagusnya, posternya gimana. Kan ada lomba poster juga tuh di sana kan. Nah, posternya gimana ya. Jadi dibantu juga lah sama Unri sama teknik. Bener-bener dibimbing banget berarti ya. Betul. Bang, ya? Terus apalagi di bang, kan di Surabaya tuh pas mungkin entah abang ada jalan-jalan, entah ke bagian mana gitu. Oh ya, jadi ini bahas ke di Surabaya lah. Kan mungkin lah bang full di sana cuman untuk PKM aja kan. Pasti ada juga. Profitnya sedikit lah untuk jalan-jalan biar enggak meledak kepala ya kan. Jadi di sana jalan-jalannya kami ke Bromo. Itu keseluruhan dari tim Riau atau enggak, kemarin kebetulan cuman 2 tim aja yang pergi karena satu tim anggotanya ada yang sakit jadi nggak bisa. Nah, jadi kemarin kami ke Bromo, terus juga ya jalan-jalan di sekitaran Surabaya karena juga kan di sana 1 minggu tuh, dan 1 minggu tuh ternyata full juga kegiatannya. Kayak di hari pertama nanti ada registrasi segala macam administrasinya lah kan, terus hari kedua ada pemajangan poster, baru hari ketiga sama keempat itu presentasi. Nah itu inti dari PIMNAS itu itulah presentasinya, baru penutupannya gitu-gitu. Jadi emang padat juga sih, harus pandai-pandai nyuri waktu juga. Iya benar. Dan kebetulan bisa juga pergi jalan-jalannya. Biar nggak sia-sia juga kan, udah jauh-jauh ke Surabaya dari Riau kita kan. Iya betul. Itulah profitnya. Mungkin dari teman-teman di rumah yang mau ikut PKM kan, besok nih kita dapat bocoran nih dari abangnya, bakalan untuk yang ke-38 ya bang? Iya betul. Itu tuh bakalan di Unhas. Nah, bisa tuh nanti cari-carilah kayak mana nyuri waktu biar bisa jalan-jalan di sekitaran Unhas kan. Iya. Nah, apa lagi kak? Ada yang mau ditanya lagi kak? Kalau kalian sendiri gimana? Tertarik nggak ke PKM? Tertarik banget sih bang, apalagi Pastilah, Bang. setelah mendengar nih cerita dari Bang Irsal, banyak banget benefit yang kita dapetin kalau ikutin PKM ini. Pengen banget sih bang, kayak harus lah dari awal tuh prepare banget nih biar gimana sih kita bisa
lolos lah ke tahap sampai ke PIMNAS gitu. Betul. Jadi ini tambahan juga untuk teman-teman semua. Jadi sebenarnya di proposal tuh yang perlu kita tekankan adalah harus taat aturan. Itu intinya. Taat aturan sama format-format dan juga panduan-panduan yang udah diterbitkan sama Belmawanya. Jadi kalau misalnya kita punya ide sebagus apapun, kalau misalnya kita salah format, kita nggak sesuai sama buku panduan, itu bakalan dibuang gitu. Berarti mereka bakal nyeleksi dengan benar-benar selektif gitu ya Bang? Iya, jadi pertama tuh reviewer itu mereka ngeceknya tuh bukan langsung ke isi, tapi nengok dulu ini bener nggak sesuai panduan formatnya. Misalnya judulnya, misalnya kayak harus ada bab 1, di bab 1 tuh harus ada apa aja, bab 2 harus ada apa aja, pendanaannya gimana kita buatnya, keuangannya. Itu nanti dicek, kalau misalnya nggak sesuai langsung dibuang. Karena ada beribu-ribu proposal yang mau dicek sama reviewer. Jadi kalaupun misalnya orang tuh nggak mungkin juga langsung baca isi semuanya kan, jadi ya pasti capek juga kan? Jadi kalau misalnya formatnya udah yang salah langsung tuh dibuang, masukkan ke folder sampah gitu. Jadi emang harus pertama tuh taat aturan, ditengok betul-betul buku panduannya, terus juga idenya juga yang abang bilang tadi, kalau bisa sih yang ada impactfulnya ke depan sama keberlanjutan, sama kayak pemanfaatan limbah, atau di bidang kesehatan juga buat obat untuk kanker apa gitu misalnya, yang atau jadi bakalan bermanfaat untuk seterusnya kan, bakalan bisa di riset. Misalnya kita kayak buat riset prototipenya kan. Iya, betul. Nanti bakalan prototipe ini bakalan dikembangkan oleh pemerintah kan, yang telah kita riset kan. Mungkin belum tentu pemerintah yang riset. Mungkin kita setelah lulus kita dapat pekerjaan di situ kan. Bisa kita riset ulang. Iya, betul. Jadi kayak emang itu sih, makanya untuk persiapannya tuh nggak bisa amin 1 bulan kita buat proposal aja, emang harus dari sekarang nih kita persiapin betul-betul. Tengok aja dulu buku panduan dari tahun sebelumnya, tahun 2024 nih kan. Karena ya kalau ada beda pun palingan beda-beda sedikit gitu aturan-aturannya. Yang penting kita udah tahu nih mau buat apa. Temanya aja dulu, kita mau PKM apa nih? Mau PKM RE misalnya kan. Mau riset tentang apa? Kita cari dulu gimananya, baru nanti buat judulnya yang bagus sama isinya yang bagus, yang meyakinkan reviewer bahwasannya riset ini tuh emang benar-benar dibutuhkan gitu. Benar-benar kayak harus lah dipakai untuk semua orang. Iya, gitu sih. Kalau dari abang. Oke Bang, berarti balik nanti ke diri abang. Kan abang udah 2 kali ya kan ikut PKM. Iya. Nah itu apa sih kelebihan abang yang meyakinkan abang tuh kalau abang tuh harus ikut dalam program-program PKM dan sampai lolos ke PIMNAS gitu Bang? Aduh, kelebihan ya. Apa ya, mungkin ya itu tadi sih, abang mikirnya selalu ambil kesempatan yang ada, karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Itu yang selalu abang mindsetkan di pikiran abang. Kalau misalnya setiap ada kesempatan yang diberikan sama orang, ya kalau misalnya kita yakin ya udah kita ambil gitu. Terus juga untuk bisa, abang nggak merasa abang diri abang baik ya, tapi menurut abang kalau emang kita mau ikut-ikut kayak gitu, otomatis akan ada banyak juga yang kita korbankan gitu. Waktu, pikiran, tenaga gitu kan, karena kan nggak bentar juga tuh ngelakukan risetnya. Hampir setahun juga ya Bang? Iya, risetnya udah beberapa bulan, belum lagi kita kuliah kita. Jadi emang harus pandai bagi-bagi waktu. Pasti adalah titik-titik di mana kita tuh jenuh, kadang capek. Apalagi lihat teman-teman yang lain pada nongki-nongki nih, kita malah sibuk di lab. Kita di lab, gitu bau bahan kimia lah segala macam. Apalagi abang limbah kan, jadi kayak ya cuman itu tadi, pasti setiap usaha yang kita lakukan tuh membuahkan hasil gitu sih. Usaha tidak mengkhianati hasil ya. Dan terbukti ya Bang ya. Nah, terbukti sampai PIMNAS nih. Iya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu nih Bang, kita bahas-bahasnya cukup sampai di sini. Kita cukupkan. Mungkin untuk teman-teman di rumah yang ingin tahu nih lebih lanjut tentang PKM, PIMNAS dan riset-risetnya nih, bisa berkunjung ke sosial media abangnya. Nanti bisa gitu bertanya kan Bang? Boleh banget malah. Apalagi yang teman-teman dari Fakultas Teknik nih bisa Nah, langsung iya. menemui abang pun bisa. Atau yang satu jurusan sama abangnya kan? Iya. Udah punya orang dalam lah ya. Punya orang dalam nih ada. Bisa tanya-tanya. Nah, untuk terakhir nih sebelum kita tutup, pesan terakhir lah untuk dari abang untuk seluruh mahasiswa Indonesia atau terkhusus untuk mahasiswa teknik. Oke. Untuk Sobat Kita nih Potek. fakultas kita nih sobat Potek yang ada di rumah. Mungkin dari abang sedikit aja, jadi sama yang udah abang bilang tadi,
kalau kita nyoba sesuatu tuh jangan ragu-ragu, karena kalau itu emang tujuannya baik ya udah coba aja. Kalau kita nyoba itu ada 2 kemungkinan yang abang bilang tadi kan, ada berhasil atau belum berhasil. Tapi kalau kita nggak nyoba itu pasti jawabannya nggak berhasil, nggak bakalan bisa gitu. Jadi bakalan stuck di situ aja. Jadi kalau emang misalnya teman-teman mau maju, mau berubah gitu kan, mau bisa ya ikut-ikut event-event kayak gini lah, ya udah coba aja gitu, jangan ragu-ragu. Terus juga jangan lupa bertanya juga, jangan malu bertanya, karena ya kalau kita cuman ngandalkan diri sendiri juga nggak bisa gitu, kita juga butuh orang gitu. Sama ya kalau bisa sih dari teknik juga nanti kedepannya ada generasi yang bisa lolos PIMNAS gitu kan, apalagi juga ada juga tuh dari timnya Ricky sama dari timnya Kak Langgena, dari teknik lingkungan sama teknik kimia. Dan juga teknik-teknik lain mungkin nanti bisa kayak dari mesin itu kan bisa ikut PKMKC atau PKMPI gitu-gitu. Masih banyak kesempatannya Masih lah ya. banyak banget kesempatan dan event Puspresnas itu bukan cuman di PIMNAS aja, ada banyak juga kan, kayak di mesin juga ada waktu itu ikut lomba-lomba. Iya, KMHI. Iya. Terus gitu. masih banyak lah untuk dikelomba-lombakan. Masih banyak kesempatan kita nih untuk mencari prestasi ke depannya. Pokoknya jangan pantang menyerah lah berarti Iya. ya Bang. Apalagi mungkin udah pernah ikut PKM tapi nggak lolos nih pendanaan. Nah, berarti sobat-sobat Potek jangan putus asa. Berarti harus punya pikiran ke depannya nih, oh aku harus lebih giat lagi, harus lebih perhatiin lagi proposal yang bakal kita ajuin gitu. Jadi jangan putus asa, tapi malah jadikan semangat lagi, Iya, motivasi. Apa yang kurang dari tahun sebelumnya yang harus diperbaiki di tahun ini gitu-gitu. Dan semoga aja lah ya kan makin banyak nih tim-tim yang bakalan lolos dari tim teknik dari fakultas kita nih, fakultas teknik nih kan. Amin. Jadi nggak besok pas PIMNAS tuh nggak cuma 3 tim gitu. Nanti pas yel-yel bisa rame-rame karena kayak UGM, Unhas tuh mereka emang waktu di PIMNAS kemarin emang rame banget Meriah gitu. banget berarti ya, Bang, ya. Berapa puluh tim mereka. Kita cuma 3 tim jadi kayak kurang Meriah lah, meriah yel-yel gitu. kan. Jadi besok kita rame-rame kan bisa yel-yelan keren. Oke. Nah mungkin sobat Potek di rumah. Jadi kalau ingin tahu nih lebih lanjut atau gimana nya, kita masih punya episode selanjutnya. Jadi untuk sobat Potek di rumah bisa ditunggu sampai ada episode selanjutnya lagi ya. Nanti banyak lagi yang akan kami bahas. Entah itu tentang pokoknya seputaran teknik lah. Namanya judulnya kan podcast teknik. Nah jadi kami bakalan bawa lagi narasumber yang luar biasa seperti abangnya, atau mungkin ada nanti dari teman-teman abangnya yang bakalan kami undang untuk mengisi podcast teknik tersebut. Oke, nantikan terus pokoknya di YouTube BEM Fakultas Teknik. Mungkin cukup sekian dari kami. Lebih dan kurang kami berdua mohon maaf. Kami berdua pamit undur diri and see you in the next episode. Bye bye. Bye.